Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Little ini dia sudah pernah berhenti tadi tersebut. Hmm. Saat ini posisinya dia sedang hamil 4 bulan. Dia kembali Hmm. berumur lagi dan suaminya saat ini mungkin belum nggak bisa tegas sama Little ini. Gitu. Little ada niatan untuk berhenti, gitu. Capek untuk berhenti. Mungkin kalau dari saya, dari Dones juga kurang ya, gitu. Maksudnya menyampaikannya gitu, maupun people power maupun saya pribadi, dan kebetulan alhamdulillah satu patah dua patah kata siapa tahu barangkali bisa menyelamatkan adik kita. Tolong. Ya seperti yang sering gue bilang ya, berhenti atau tidak itu pilihan. Ya. Cuma pertanyaannya mau sampai kapan gitu loh. Apalagi maaf banget, notabene seorang perempuan ya, yang seharusnya di dalam suatu rumah tangga itu kan dia yang menjadi penengah lah, menjadi filter lah di dalam suatu hubungan itu kan. Ya kalau dianya pun harus kena sama judi online ini, ya semuanya akan bisa menjadi kacau gitu loh. Memang gue paham gitu loh, bebalnya seorang pejudi itu kan sangat-sangat luar biasa ya. Yang mungkin dia pun sudah peka dengan nasihat-nasihat orang, sementara dirinya sendiri sadar bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya kan, tidak bisa berubah. Ya pertanyaannya mau sampai kapan gitu loh Mbak, mau sampai kapan keadaan ini akan terus terjadi. Karena gue tahu muara dari seorang pejudi itu apa gitu loh kan. Kalau dia sudah tidak bisa lagi dinasehati ya, yang kerja itu hukum malam. Yang pasti akan bekerja kepada seorang pejudi itu hukum malam. Jangan sampai sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan lu itu harus hilang hanya untuk membuat lu berpikir dan sadar. Gua rasa tidak akan pernah setimpal, Iya, nggak akan pernah sebanding gitu loh. Berpikir doang tapi tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan diri lu itu nggak akan menjadi apapun. Dari tadi yang gue nyimak ya, lu berpikir doang tapi lu tidak melakukan apapun, tidak sama sekali melakukan apapun untuk menyelamatkan diri lu, bahkan menyelamatkan anak lu. Apa sih salah mereka? Apa yang mereka lakukan ini yang sehingga membuat lu tuh tidak bisa, setidaknya kalau lu belum bisa membahagiakan mereka, minimal lu jangan buat masalah. Mereka itu nggak mengerti gitu loh. Kenapa ibunya seperti ini? Kenapa ayahnya seperti ini? Kenapa mereka bertengkar? Kenapa akhirnya mereka harus berpisah? Nah, kita ciptakan dengan sengaja keadaan itu untuk mereka paksakan untuk kita pahami gitu loh. Pernah nggak lu berpikir, lu duduk, lu lihat wajah anak lu, atau lu elus perut lu itu, lu tanyakan sama diri lu sendiri, mungkin nggak suatu saat nanti ketika anak ini sudah besar lu masih bisa hidup untuk menyaksikan mereka? ya itu lihat anak, lihat kalau lagi udah lagi Lu di kondisi berpikir begini doang, baru lu sadar berpikir ya. doang Mbak, maaf banget, lu hanya Mm-mm. berpikir doang tapi lu tidak melakukan apapun. Lu hanya berpikir doang, lu tidak melakukan apapun. Gue bukan menghakimi lu, gue menyadarkan lu. Mm-mm. Iya, Lu berpikir doang dengan segala kata-kata pikiran yang lu katakan dari tadi itu, tidak ada satupun yang lu eksekusi pikiran itu. Dan gue tahu muaranya itu akan menjadi seperti apa gitu loh. Gue tahu korbannya itu siapa gitu loh. Gue udah bilang kalau pikiran tanpa adanya tindakan itu tidak akan pernah menghasilkan apapun. Just bullshit, just nothing, nggak akan bisa gitu loh. Lu tahu lu sudah menyakitkan anak lu, tapi lu tidak berjuang untuk menyelamatkan dia.
Lu tidak berpikir bagaimana caranya supaya lu bisa tegas terhadap diri lu sendiri untuk berhenti. Setidaknya kalau lu tidak bisa berhenti buat diri lu sendiri, berhentilah buat mereka. Pikiran itu butuh eksekusi, butuh tindakan. Jangan sampai anak yang lu lahirkan itu, anak lu besarkan itu hanya untuk mau dibesarkan, hanya untuk membenci lu. Paham. Ngapain gitu loh? Ngapain lu memiliki keluarga? Ngapain lu memiliki anak? Kalau tujuannya hanya untuk lu sakiti, hanya untuk lu hancurkan. Gue udah bilang berkali-kali ya, mungkin lu baru dengar baru ngobrol sama gue ya. Semua yang mengakar dari judi ini adalah apa? Perubahan pola pikir. Ya, kita manusia ini merasa paling pintar, merasa paling bisa mengendalikan semua di kehidupan ini, merasa bisa paling ngontrol semua kehidupan ini tanpa bantuan Tuhan. Itulah munafiknya manusia itu, merasa hebat. Dia singkirkan Tuhan dari kehidupannya. Dia coba selesaikan masalahnya itu dengan pikiran dia sebagai manusia, padahal dia sudah tidak benar. mampu. Setelah mungkin 1 tahun terakhir itu akhirnya bahkan kadang-kadang kalau udah gini mau kembali ke itu pun malu. Kok giliran sudah susah begini baru ingat Tuhan. Akhirnya kayak gitu. Setelah tahu judi, setelah tahu uang haram itu, setelah ini benar-benar jauh sekali. Saya jujur jauh, walaupun saya tetap sholat, tapi kalau untuk mengadu dan untuk berpikir serahkan masalah ini sama ini kayaknya jadi jauh karena udah terlanjur, bahkan malu sama Tuhan juga ibaratnya gitu. Bukan jauh, itu perubahan pola pikir yang tidak disadari. Judi itu mengkamuflase akal dan pikiran. Ya, seolah seakan itu terlihat nyata, padahal itu nggak ada kebahagiaan, harapan segala macam di judi itu nggak ada. Nah, ketika kita sudah sadar, yang hancur itu sudah terlalu banyak, yang hilang itu sudah terlalu banyak. Iya, kalau masih bisa kita kembalikan, kalau sudah tidak kita bisa kembalikan lagi, mau apa yang terjadi sama hidup kita? Haruskah kita menanggung beban rasa bersalah dan rasa kesedihan sampai kita nanti menemui kematian? Dan bicara luka ini bukan tentang luka lu sendiri, Mbak. Luka anak lu, luka suami lu, itu yang harus lu pikirkan. Selain Anak lu itu tidak bisa berbicara saat ini, tidak bisa meronta karena dia belum bisa. Nanti suatu saat nanti tuh. Ya. Sampai gini Bang, ibaratnya kayak aku kan sekarang berani pinjol nih. Yang dari yang kemarin aja belum lunas dan aku udah nggak kerja, dan ini berani lagi. Padahal itu jelas siapa yang akan membayarnya. Jadi lebih jahat lagi perasaanku gitu loh. Dan ya jadi hanya rasa bersalah aja. Dan kalau saya sekarang nggak ngapa-ngapain, makin merasa aku nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nggak bisa bantu apa-apa, makin bukannya nggak bisa ngapa-ngapain. Mbaknya yang nggak mau ngapa-ngapain. Mbak masih berharap sama manusia. Mbak masih berharap sama bandar. Kenapa sih tidak mau berharap sama Tuhan? Semunafik itu tidak mau berharap sama Tuhan. Padahal lupa dulu sebelum mengenal judi lu berharapnya sama siapa? Sama Tuhan, bukan sama manusia. Kenapa gitu loh? Seminim itu pikiran lu bahwa Tuhan itu bisa membantu kehidupan lu, bisa menyelesaikan masa lalu. Itu pola pikir yang dangkal. Judi itu kemunduran akal. Judi itu kemunduran hidup. Gak ada yang namanya kemajuan akal, kemajuan hidup di judi itu. Gua tuh gini ya, maksudnya gua susah kalau bicara tentang anak ya. Mereka itu tidak tahu menahu, Mbak. Mbak membenarkan segala sesuatu atas semua kesalahan hanya untuk meyakinkan bahwa apa yang Mbak lakukan itu benar gitu loh. Mbak tuh gak punya pilihan, gak ada. Gak ada semua itu. Itu hanya pikiran-pikiran penjudi yang sudah terdomain di dalam otak lu. Gak bisa kok matiinnya. Jonas matiin dulu, Jonas matiin dulu, maaf. Komennya matiin dulu aja biar enak dianya matiin. Gak usah dimatiin komennya. Lanjut. Paham gak?
Iya, paham Bang. Gua pun 7 hari 7 malam, 1 bulan 1 tahun ngomongin Mbak ya, nggak akan pernah bisa kalau semua itu tidak ada kesadaran dari diri sendiri. Berhenti karena keadaan dan berhenti karena kesadaran itu dua hal yang berbeda. Mbak rela menukar kehidupan Mbak, dan bukan tentang hanya kehidupan Mbak, kehidupan anak-anak Mbak, kehidupan keluarga Mbak, kehidupan suami Mbak, hanya untuk memenuhi ambisi Mbak terus menerus dengan berbagai alasan. Pinjol lah, inilah, itulah, segala macam. Lah, dulu ketika lu punya permasalahan sama hidup, kepada siapa lu meminta? Kepada Tuhan kan, bukan kepada bandar. Kenapa sekarang yang terkonsep di pikiran itu ketika lu mengenal judi segala sesuatu hidup lu harus ditentukan dengan bandar? Nggak mensen gitu loh. Karena kenapa? Karena akal pikirannya itu sudah hilang. Maka penjudi sama orang gila itu ya 11-12. Orang kalau sudah tidak memiliki akal dan pikiran lagi ya, dia tidak mengenal dirinya itu siapa. Dia tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan anak-anaknya. Dia akan tidak pernah mengerti bagaimana perasaan suaminya dan orang tuanya. Yang dia hanya tahu itu perasaannya sendiri. Iya Bang. Berhentilah buat mereka kalau lu tidak bisa berhenti buat diri lu sendiri. Kalau masalah pinjol bla 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 segala macam, semua itu bisa terselesaikan asalkan sumber permasalahannya hentikan dulu. Semua yang terjadi dalam kehidupan Mbak saat ini kan karena apa? Karena judi kan? Iya. Terus Mbak berpikir bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan selalu kembali sumber masalah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Gua paham Mbak bukan manusia, bukan orang yang bodoh untuk yang tidak mengerti hal itu gitu loh. Kembalilah kehidupan yang sesungguhnya, kembalilah kehidupan yang senyata-nyatanya. Kalau Mbak memang mau penghasilan tambahan, entah apa, pakai usaha, entah apa yang bisa dilakukan, meskipun itu tidak sebesar atau yang dimaukan, ya setidaknya itu kan bisa menambah penghasilan, pemasukan yang jelas nyata. Bisa banyak waktu dengan anak-anak, lebih fokus sama mereka. Dan harus Mbak sadari ya, anak-anak itulah harapan Mbak. Ya, mereka lah harapan Mbak. Dan ingat, Mbak itu tidak selalu akan muda. Kita ini tidak akan selalu akan muda. Kita ini tidak akan selalu sehat. Suatu saat nanti tubuh kita ini akan lemah, kita ini akan menua, dan kita ini akan mati. Nah kalau Mbak tidak menjadi bagian apa-apa, tidak bagian menjadi cerita buat anak-anak Mbak, nanti suatu saat nanti mereka tidak peduli sama kehidupan Mbak, ya jangan salahkan mereka. Oh juga dulu Mbak nggak peduli sama kehidupan mereka. Itu yang harus dipikirkan gitu loh. Berserahlah diri kepada Tuhan. Sudahlah ya. 7 kali hidup pun Mbak coba untuk mengejar apa yang hilang dari judi ini, nggak akan pernah bisa. Kalaupun bisa, mungkin gua orang yang pertama bisa mengembalikan apa yang hilang dari judi itu. Nggak bisa. Hidup itu harus punya prinsip. Maka prinsip itu hilang karena akal pikirannya udah nggak ada. Kalau kita punya akal pikiran, prinsip itu akan ada. Kalau gua pribadi, gua mending kehilangan 1 jempol daripada gua kehilangan 1 kaki. Ya. Mending gua kehilangan 1 jempol, mending gua kehilangan apa yang habis dari judi itu. Bang. Aku ya mak, yang paling bikin aku hancur tuh ya itu tadi Abang bilang. Aku nggak rela kehilangan 1 jempol ini, akhirnya aku kehilangan 10 jari. Nggak terima kalah. Ibaratnya nggak terima kalah 1 juta, rela kalah 10 juta. Itulah kebodohan. Ya iya, sekarang kalau kita bicara realitanya, iya kalau yang hilang itu hanya harta. Kalau yang hilang itu sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Mbak, mau ngapain lu tanya? Ya itu Dan ingat ya, satu hal yang akan, bukannya amin-amin, dan itu kemungkinan besar terjadinya sangat ada. Iya. Dan itu fakta. Ya, bukannya amin-amin, muaranya itu akan seperti itu ketika penjudi itu sudah terlalu bebal untuk dinasihati. Makanya gue bikin ya kata-kata ya, satu hal yang akan menyakitkan dari judi ini apa? Kalian akan dipaksa untuk tetap hidup dan melihat kenyataan serta merasakan atas apa yang kalian hancurkan. Nah, pahami dulu itu, sampai mati itu akan terbebani. Dan itu merasakannya bukan diri kita seorang, anak-anak kita. Betapa malunya, betapa bingungnya dirinya ketika dia ditanya mungkin sama temennya, kemana ibu lu?
Luka di sini bukan tentang luka tentang kita doang. Luka-luka mereka yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin luka kita bisa sembuh, tapi tidak dengan luka mereka. Semua itu karena kita menghilangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu fakta. Dan itu nyata. Padahal apotek Tuhan itu bukannya 24 jam tutupnya kecuali kiamat. Nah kitanya aja yang gak mau. Paham gak? Iya, paham Bang. Gua tidak akan bisa membuat lu berhenti, Mak. Tapi gua yang hanya bisa gua lakukan adalah membuka kembali pola pikir lu. Semua perubahan ini dasarnya itu 99% atas dari diri kita sendiri. Benar. Ya, dengan apa dasar kesadaran itu ditumbuhkan? Ibarat tanaman, kesadaran itu kan butuh dipupuk. Ketika kita melihat anak kita, ketika kita membandingkan dengan apa yang akan hilang dari kehidupan kita dengan apa yang kita kejar. Kesadaran itu perlu dipupuk. Kesadaran itu bukan serta-merta datang dalam kehidupan kita, enggak. Ya, kesadaran itu perlu dipupuk. Sadar akan rasa bersalah, sadar akan keadaan, sadar akan ketakutan yang akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak memelihara kesadaran itu, maka tidak akan pernah sadar. Kembalilah harapan itu ke tempat seharusnya kita berharap. Siapa? Tuhan. Ya, nggak ada yang lebih paten daripada kembali ke harapan ke Tuhan itu. Nggak ada yang lebih permanen daripada kembalikan ke harapan Tuhan itu. Sama seperti kita dulu baru dilahirkan. Nah, seperti itulah. Kembalikan ke fitrahnya, kembalikan ke pengaturan pabriknya. Otak ini sudah penuh dengan hal-hal yang sifatnya fana. Otak ini sudah penuh dengan hal-hal sifatnya yang tidak nyata. Maka kembalikan ke pengaturan pabriknya. Siapa pabriknya? Tuhan. Nah, kita rusak, kita nggak mau datang ke pabriknya. Gimana kita bisa mau benar? Insya Allah. Ya, harus bisa. Kalau kehilangan semangat, bla 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 segala macam, ingat banget ya. Ada hutang kebahagiaan yang harus Mbak kembalikan. Ada hutang harapan yang harus Mbak kembalikan. Ada tanggung jawab yang harus Mbak kembalikan. Bukan tentang anak yang sudah dilahirkan, anak yang di dalam perut itu juga. Dia mengerti Mbak apa yang Mbak rasakan saat ini, saat Mbak terus bersedih. Paham nggak? Iya, paham. Makanya sampai aku mikirnya dari dalam perut udah aku aniaya kayak gitu sampai ya dengan aku nggak bisa makan ya, Bang, ibaratnya. Iya, makanya balik lagi ke konteksnya tidur tadi. gitu kan udah nyiksa dia tahu. Mbak hanya memikirkan, gua sampai saat ini yang hanya bisa gua katakan adalah Mbak hanya memikirkan tapi tidak melakukan apapun. Ya, mulai saat ini Mbak nggak usah berpikir, lakukan apa yang seharusnya dilakukan, selamatkan apa yang harus diselamatkan. Percuma Mbak bercerita seperti ini ke 10.000 orang pun, kalau Mbak tidak melakukan apapun, just nothing, tidak akan pernah menjadikan apapun. Ya, pikiran itu butuh eksekutor, dan eksekutornya itu ya Mbak sendiri. Oke? Benar, iya benar Bang, makasih Bang. Ya, sorry banget, gue ini bukan marah, memang nada bicara gue seperti ini. Semua insya Allah untuk kebaikan Mbak. Ya, semua insya Allah untuk kebaikan. Toh juga nanti suatu saat Mbak udah sembuh, udah kembali hubungan dengan keluarga enak, anak Mbak yang dikandung itu terlahir sehat, ya Mbak juga yang nikmati, bukan gue. Iya. Ya, Iya Bang. oke, thank you, makasih. Oke, sama-sama, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sama-sama. Sehat.